Ya, ini bicara tentang penyataan umum dan penyataan khusus. Kita sudah mendapatkan gambaran umum atau penjelasan tentang penyataan atau wahyu. Sekarang kita lihat pembagiannya. Ada penyataan umum dan penyataan khusus. Para teolog Kristen biasanya membedakan dua macam cara Allah menyatakan dirinya, yaitu dengan cara umum dan cara khusus. Nah, pertama kita lihat penyataan umum. Disebut penyataan umum bahwa Allah menyatakan dirinya ya secara umum. Penyataan Allah mengenai dirinya yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, kemudian melalui sejarah dan hati nurani manusia. Jadi penyataan Allah secara umum melalui tiga hal ini. Ini yang disebut sebagai penyataan umum. Jadi pertama kita mau cek dulu Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Tapi tidak kita baca semuanya ya. Secara khusus di bagian awal dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada semua orang melalui alam semesta. Jadi artinya melalui alam semesta atau melalui seluruh ciptaan yang ada, ya sebenarnya semua orang bisa mengakui tentang adanya Allah, ya keberadaan Allah. Itu namanya pengenalan secara umum. Mengenal Allah sebagai pencipta. Tetapi tidak hanya itu ya. Allah juga menyatakan dirinya secara umum di sepanjang sejarah. Bagaimana pemeliharaannya di tengah-tengah dunia ini, di sepanjang sejarah. Beberapa ayat di sini sebagai ayat referensi. Dalam Matius 5 ayat 45 disebutkan begini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ayat ini mau menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu berlaku juga secara umum, baik terhadap orang yang baik, orang yang benar, bahkan orang yang tidak benar, orang yang jahat. Ada pemeliharaan secara umum, anugerah umum, ya matahari, hujan, air, dan seterusnya ya. Ini disebut sebagai kenyataan umum. Juga kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14, Kisah 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menyatakan
penyertaan atau pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Dan ini berlaku bagi siapa saja, bagi semua. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani manusia. Dalam Roma pasal 2, kita bisa baca Roma pasal 2 ayat 14, dikatakan begini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, kalau hukum Taurat kan itu namanya pernyataan khusus ya, firman, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi semua manusia memiliki yang namanya hati nurani, atau disebut di sini suara hati. Dan dengan adanya suara hati ini, maka dikatakan tidak seorang pun yang bisa berdalih ya. Ya, dikatakan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi dengan hati nurani, dengan suara hati, seseorang akan tahu bahwa sebenarnya dia itu jujur, ya, dia itu berlaku adil misalnya, suara hati turut bersaksi. Dan sebaliknya juga, kalau dia dituduh tidak jujur, dia pun bisa membela dirinya dalam hati. Sekalipun dia dituduh melakukan kejahatan, ya secara pengadilan misalnya, tapi yang paling tahu kan diri sendiri. Jadi semua orang memiliki suara hati, sehingga tetap bisa melakukan apa yang baik ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya Kristus pun ya bisa melakukan kebaikan kan, bisa bertindak adil, ya, bisa juga memiliki sikap-sikap karakter yang baik dan seterusnya. Karena apa? Karena semua punya hati nurani, semua punya suara hati. Ya itu sebabnya tidak usah heran kadang-kadang kita melihat loh, kok orang itu non Kristen ya, tapi kok kehidupannya saleh, baik ya, kok ramah ya. Kadang-kadang beda dengan orang Kristen yang katanya sudah percaya Kristus, kok tidak seperti itu. Jadi ini memang ada pada semua orang, hati nurani itu yang dikatakan di sini bisa menuduh dia, bisa juga membela. Artinya dengan hati nurani seseorang bisa berbuat baik, bisa melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Dan ini dimiliki oleh semua. Nah, itu sebabnya dikatakan ini adalah penyataan umum karena berlaku secara umum. Tetapi sekalipun misalnya seseorang berkata, wah, karena melihat alam semesta yang begitu luar biasa dan dia berkata, wah, ada Tuhan yang mencipta. Oh, dia juga berkata, waduh, saya bersyukur karena hasil tanah saya berhasil gitu ya, hasil panen banyak. Ya karena ini kan memang berlaku bagi semua, mau orang Kristen mau non Kristen, ya bicara tentang penyataan umum ya berlaku bagi semua. Jadi kita tidak perlu bertanya atau heran kenapa ya orang itu tidak percaya Tuhan tapi kok hasil panennya lebih melimpah. Ya kalau dia kerja sungguh-sungguh ya pasti bisa kan gitu ya.
Karena itu adalah anugerah umum, penyataan umum. Demikian juga ya dengan yang tadi, masalah hati nurani atau suara hati. Dan sumbernya Allah ya, penyataan umum sumbernya Allah. Tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta. Ya, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kecerdasannya, menyatakan keberadaannya yang hidup. Nah, jadi tujuan penyataan umum itu jelas. Semua mau menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kekuasaannya, hikmatnya, dan seterusnya. Tapi dikatakan ada keterbatasannya, keterbatasan wahyu umum ini atau penyataan umum. Memang membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tapi tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan Allah yang benar dan penuh tentang Allah. Jadi hanya dengan penyataan umum tidak membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh, yang lengkap tentang Allah. Melalui penyataan umum, orang hanya bisa sampai kepada pengenalan Allah. Oh, berarti ada Allah yang mencipta. Oh, ada Allah yang baik karena panennya berhasil. Kan gitu ya. Jadi pengenalan hanya sebatas umum. Pengetahuan tentang Allah yang bersifat umum. Dan itu sebabnya sekalipun orang-orang di luar Kristen, artinya agama-agama lain di luar Kristen, mereka juga tetap menyembah Allah, ya tanda petik ya. Mereka juga memuji Allah, mereka juga berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya. Membuat manusia juga berseru memuji Allah. Tapi hal itu tidak cukup untuk membawa mereka kepada kepastian keselamatan. Jadi penyataan umum ini memang membawa manusia kepada ya Allah. Ya. Kemudian manusia memiliki kepercayaan akan Allah, memiliki agama-agama. Tetapi kita tahu bahwa hal itu tidak cukup membawa kepada kepastian keselamatan, karena berbuat baik ataupun beragama itu kan tidak menjamin keselamatan. Perbuatan baik, agama, kekayaan ketika orang sudah berhasil, ya kepintaran, pengetahuan, semua itu kan tidak akan membawa kepada kepastian keselamatan kalau hanya sebatas penyataan umum. Penyataan umum memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, ya, tetapi tidak memberikan pengetahuan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Jadi itu batasan ya, atau keterbatasan daripada penyataan umum. Hasilnya, penyataan umum menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus. Ya, nah itulah sebenarnya yang diharapkan ya, ketika orang sudah berkata aku percaya kepada Allah, kita lanjutkan Allah yang mana yang dikenal. Jangan sampai orang Yunani, Athena, yang menyembah kepada Allah, tapi Allahnya tidak dikenal. Kemudian dengan penyataan umum, itu juga melawan isme-isme yang menolak keberadaan Allah. Karena memang ada juga ajaran-ajaran paham yang menolak keberadaan Allah. Misalnya ateisme. Anugerah umum membatasi dosa manusia karena dengan adanya hati nurani, dengan adanya suara hati tadi, juga membawa manusia untuk mengetahui sebenarnya apa yang baik, apa yang jahat. Tahu kan gitu. Karena suara hati menuduh. Ya, kalau kamu melakukan yang jahat, ya suara hatinya menuduh dia, kamu sudah salah. Tapi kalau dia pun dituduh,
yang tidak benar, suara hatinya juga membela. Jadi Roma pasal 2 ayat yang ke-15 itu. Jadi di sana dikatakan menuduh, saling membela. Artinya suara hati bisa membela kita, ya saya tidak salah. Suara hati juga bisa eh, apa namanya menuduh kita. Walaupun nanti kita lihat juga keterbatasan namanya penyataan umum termasuk suara hati juga terbatas karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ternyata kan hati nuraninya juga tercemar ya. Suara hati juga tercemar juga. Sehingga tidak heran kalau dikatakan suara hati atau hati manusia bisa lama-lama juga tumpul ketika tidak lagi apa peduli kepada apa prinsip-prinsip kebenaran, kemudian selalu hidup di dalam dosa, ya lama-lama apa yang salah pun bisa dibenarkan kan gitu. Apa yang benar tidak diterima sebagai kebenaran karena seperti itulah kalau sudah dicemari oleh dosa. Oh ya, tapi bisa sambil ikut Pak ya, Pak Markus. Ada doa online. Oh bisa ya sambil ini ya. Oke. Jadi eh, hasilnya dikatakan bahwa dengan menerima penyataan umum itu bisa membatasi dosa dalam pengertian membuat manusia juga ya akhirnya bisa sadar bahwa apa yang dilakukan itu ya tidak benar. Sekalipun dia di luar Kristus, dia tahu apa itu dosa. Sekalipun agama-agama lain kan juga tahu, oh ini nggak bagus ini nggak benar karena semua orang punya hati nurani. Menghukum secara adil untuk mereka yang berdalih. Maka dikatakan tadi tidak seorang pun yang bisa berdalih. Pada akhirnya ketika hari penghakiman, ya tidak seorang pun yang bisa membela diri. Oh saya tidak tahu. Oh saya tidak tahu tentang kebenaran. Tuh. Bukannya kan sudah memberikan pernyataan umum, tetapi kan manusia yang tidak mau meresponi apa yang namanya kebenaran. Maka berikutnya kita lihat ada pernyataan khusus karena tadi dikatakan pernyataan umum itu tidak membawa manusia kepada sebuah kepastian keselamatan. Itulah sebabnya pentingnya pernyataan khusus. Pernyataan khusus yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab. Jadi pernyataan khusus itu bicara tentang Yesus Kristus dan Alkitab. Allah menyatakan dirinya secara khusus. Sebagaimana tadi Yohanes 1 ayat 18 melalui Yesus Kristus. Dan semua apa yang merupakan pernyataan Allah secara khusus itu sudah dituliskan dalam Alkitab sebagai firman yang tertulis. Jadi Yesus juga disebut sang firman, itu firman yang menjadi manusia ya, firman yang hidup. Di Alkitab juga disebut firman, firman yang tertulis. Ya, jadi uh, tentang Yesus dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman ya. Di pada mulanya adalah firman, yang disebutkan di sana firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu disebut anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, namanya Yesus. Firman yang menjadi manusia. Firman yang bersifat pribadi. Firman yang bersifat personal. Tapi ada firman yang tertulis.
disebut dengan firman yang bersifat proporsional. Bagaimana 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tadi kita sudah renungkan itu di awal. Segala tulisan diilhamkan Allah. Nah, itu disebut sebagai firman yang tertulis, yang sudah dibukukan menjadi satu buku namanya Alkitab. Nah, sumbernya tetap sama, Allah juga. Jangkauannya orang-orang pilihannya yang percaya. Paling sedikit ada 8 gaya komunikasi yang bervariasi di mana Allah menghubungi orang pilihannya. Pertama, Allah berbicara kepada manusia dengan peran-peran malaikat. Jadi di dalam perjanjian lama, tapi juga sampai kepada perjanjian baru pada masa Yusuf dan Maria, kita juga masih menemukan bahwa Allah secara khusus ya, ini berkomunikasi dengan orang-orang pilihannya. Ya, orang-orang pilihan artinya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi orang percaya. Dan bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Kitab mencatat Allah berbicara dengan perantaraan malaikat. Ya, malaikat memberitahu, ini contoh-contoh ya, kepada Abraham tentang kelahiran Ishak. Malaikat memperingatkan Lot agar segera meninggalkan Sodom sebelum Allah membinasakan kota itu. Yang contoh lain, malaikat menjelaskan kepada Daniel tentang kesengsaraan, tentang tribulasi. Malaikat memberitahukan Sakaria bahwa ia akan mendapat anak yang menjadi pelopor bagi Kristus. Sakaria dalam perjanjian baru ya. Kemudian malaikat memberitahukan Maria bahwa Allah sudah memilih dia sebagai bejana bagi kelahiran Yesus Kristus. Para malaikat mewartakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Seorang malaikat memberitakan kebangkitan Yesus kepada para wanita. Matius 28. Seorang malaikat menuntun Filipus agar menemui sida-sida. Kisah 8 ayat 26. Seorang malaikat menuntun Petrus keluar dari penjara Romawi. Kisah 12 ayat 7 sampai 10. Nah, ini adalah contoh-contoh konkret yang kita lihat bahwa Allah berbicara secara khusus kepada orang-orang pilihannya. Ya, itu disebut sebagai penyataan khusus. Selain itu, Allah berbicara kepada manusia dengan suara lantang. Allah berbicara secara langsung kepada Adam. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Allah berbicara secara langsung kepada Nuh. Kejadian 6. Allah berbicara secara langsung kepada Abraham. Kejadian 12. Ini panggilan Abraham ya. Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Allah berbicara secara langsung kepada Yosua. Juga kepada Samuel ya. Pada Samuel juga Allah berbicara. Sampai Eli berpikir, ya siapa ini yang berbicara? Sampai 3 kali baru tahu Allah berbicara. Juga kepada Nathan tentang Daud. Bahwa Daud sudah bersalah, kemudian Nathan harus tegur. Allah berbicara juga kepada Elia. Allah berbicara kepada Yeremia. Ya, jadi kita lihat di sini ada contoh-contoh yang sangat jelas bagaimana Allah berbicara secara khusus, maka disebut sebagai penyataan khusus. Ini beberapa contoh yang bisa kita lihat, dan ketika kita melihat Alkitab, maka di sana akan muncul kalimat Allah berfirman gitu ya. Ya, Allah berfirman kepada Yeremia misalnya. Perkataan-perkataan ya. Misalnya Yeremia 1 ayat 4 dikatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Artinya Allah yang berfirman. Dan ketika Allah berfirman itu juga dicatat di dalam Alkitab. Allah berbicara, Allah berfirman, berfirmanlah Allah gitu. Jadi ini cara yang khusus yang kita temukan di dalam Alkitab. Pertama, Allah
bisa berbicara kepada orang pilihan melalui perantaraan malaikat. Yang kedua, Allah bisa berbicara secara langsung kepada orang-orang pilihannya. Kemudian Allah juga bisa berbicara kepada manusia melalui keheningan atau suara yang kecil. Ini kisah tentang Elia ya. Sebutkan ada angin sepoi-sepoi basah. Jadi di dalam keheningan, di sana Allah berfirman kepada Elia ketika dia sudah dalam keletihan karena ketakutan, takut dikejar-kejar oleh dadunya Jezebel gitu ya, Raja Ahab. Kemudian dia melarikan diri sampai kepada satu tempat yang hening, yang tenang. Di sana ada suara Tuhan. Allah berbicara kepada manusia bisa juga melalui alam semesta, sebagaimana tadi melalui langit, melalui cakrawala. Di sana ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Allah pernah juga berbicara kepada manusia melalui mulut seekor keledai. Bilangan 22. Kisah ini merupakan salah satu di antara kisah-kisah yang paling tanda kutip aneh ya. Tapi mungkin tidak aneh, tapi ajaib. Tepatnya lebih ajaib. Allah berbicara kepada manusia juga melalui mimpi. Ya, kepada orang-orang pilihannya ya. Pada Yakub. Yakub menerima penegasan perjanjian antara Allah dengan Abraham melalui mimpi dalam Kejadian 28. Salomo tatkala menerima hikmat melalui mimpi. Yusuf dalam perjanjian baru, ya juga Yusuf perjanjian lama juga ya, yang menerima 3 pesan lewat mimpi juga. Ya. Apa pesannya? Ya, menenteramkan hatinya tentang kesucian Maria, kemudian memerintahkannya mengungsi ke Mesir, pernah memerintahkannya untuk kembali ke Israel. Tuhan memakai media mimpi ya dalam menyatakan kehendaknya. Orang Majus diperingatkan tentang maksud jahat Herodes juga melalui mimpi. Allah berbicara kepada manusia melalui penglihatan. Yakub diperingatkan agar ia berangkat ke Mesir. Daud diperingatkan sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan pada Yerusalem. Yesaya melihat kedudukan Allah di tempat yang maha tinggi ya. Dia melihat Allah bertahta. Kemudian Daniel melihat kekuasaan orang kafir yang dahsyat. Kemudian Daniel melihat juga kemuliaan Allah. Daniel melihat jatuh bangunnya Alexander Agung. Kemudian Yeskiel melihat Israel dibangkitkan. Kemudian Ananias diperintahkan untuk melayani Saulus. Petrus diperintahkan melayani Cornelius. Cornelius diperintahkan meminta bantuan Petrus. Paulus diperintahkan untuk berangkat ke Makedonia. Paulus dihibur di Korintus. Paulus dihibur di Yerusalem. Paulus pernah naik ke langit ketiga dalam penglihatan. Yohanes menerima kitab Wahyu. Nah, itu juga penglihatan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita temukan dalam Alkitab bahwa Allah juga bisa menyatakan kehendaknya atau berbicara kepada manusia melalui penglihatan. Tadi bisa juga melalui mimpi, bisa juga melalui peristiwa, bisa juga melalui alam. Itu cara-cara Allah secara khusus yang dinyatakan dalam Alkitab. Kemudian Allah berbicara pada manusia bisa juga melalui Kristofani atau Teofani atau penampakan sementara. Misalnya di dalam Kejadian 32, malaikat Tuhan bergumul dengan Yakub. Malaikat Tuhan melepaskan Yakub dari segala kejahatan.
Malaikat Tuhan berbicara kepada Musa di semak belukar. Itu yang menyala ya, namanya penampakan yang penampakan akan kemuliaan Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan menyertai bangsa Israel di Laut Teberau. Ya, demikian juga ketika mereka di dalam perjalanan menyediakan negeri perjanjian bagi Israel. Malaikat Tuhan mengutus Gideon. Malaikat Tuhan mengurapi Elia. Malaikat Tuhan menenteramkan hati Yosua. Ya, malaikat Tuhan menyelamatkan Yerusalem. Malaikat Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, Abednego ya, ketika mereka berada di Babel. Nah, itulah beberapa contoh-contoh bagaimana Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang tertentu atau kepada orang-orang pilihannya. Jadi bisa melalui penampakan, sementara ada yang melalui penglihatan, ada melalui mimpi, ada melalui binatang, ada melalui alam, ada melalui peristiwa, kemudian ada yang berbicara langsung, ada melalui peran-peran malaikat. Ya, disebut sebagai penyataan khusus karena memang Allah menyatakannya kepada orang-orang khusus, kepada pribadi-pribadi tertentu dengan cara-cara tertentu, maka disebut sebagai penyataan khusus. Jadi Allah menyatakan dirinya secara khusus supaya dikenal. Melalui semua penyataan itu Allah semakin dikenal, ya, dan juga tentu karyanya ya, yang membuat manusia juga semakin mengenali Allah yang hidup itu. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Jadi tujuan adanya penyataan khusus adalah untuk mendamaikan kembali manusia dengan Allah yang memang sudah mengalami keterputusan hubungan. Hasilnya, hasil penyataan khusus menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar. Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Lalu memungkinkan manusia mendapatkan kesempatan kembali bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Jadi inilah hasil daripada penyataan khusus. Jadi sekali lagi penyataan khusus adalah tindakan Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dalam sejarah. Dan wahyu atau penyataan ini hanya terdapat di dalam Alkitab. Maka kita mengenal firman Allah sebagai satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Dan firman Allah sebagai perkataan Allah kemudian dituliskan. Itulah yang disebut sebagai Alkitab. Ini pernyataan khusus. Tindakan Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dalam sejarah. Wahyu ini hanya terdapat di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita mengakui dan menerima Yesus sebagai penyataan khusus, tapi juga Alkitab sebagai penyataan khusus. Karena semua apa yang dinyatakan oleh Allah itu dicatat di dalam Alkitab. Jadi kita menerima Alkitab juga sebagai penyataan khusus atau firman yang tertulis. Jadi
Nah, ini kecil ya. Kalau ada saya kutip semacam ringkasannya ini. Ya, jadi jenis-jenis dari wahyu Allah, wahyu umum, wahyu khusus, kemudian manifestasinya atau perwujudannya, wahyu umum dalam alam, dalam pemeliharaan sejarah tadi, dalam hati nurani. Wahyu khusus dalam Kristus, dan yang kedua dalam kitab suci. Lalu ayat-ayatnya ini ada di sini ya. Signifikansi atau tujuannya ada juga. Pertama, wahyu umum, nyatakan Allah ada, nyatakan kemuliaan Allah, nyatakan kemahakuasaan, menyatakan Allah yang akan menjadi hakim, nyatakan kemurahan Allah pada semua orang, itu berkaitan dengan pemeliharaan ya. Allah juga bermurah hati kepada semua orang tanpa terkecuali, bahwa Allah menyediakan makanan bagi semua orang, bahwa Allah yang berkuasa mengangkat dan menurunkan penguasa, raja-raja, dan menyatakan Allah telah menempatkan hukumnya dalam hati semua manusia, sehingga semua manusia tanpa terkecuali dia akan mengetahui bahwa dia salah, walaupun dia belum di dalam Kristus. Dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah tahu bahwa dia tidak benar hidupnya, misal dia tahu apa yang baik, apa yang jahat, karena di dalam hati semua orang ada hati nurani, ada suara hati. Tapi tidak bisa berhenti sampai di situ, artinya itu tidak cukup. Manusia yang sudah berdosa tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan perbuatan baik. Manusia yang sudah berdosa tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan apa hanya usaha, dengan bekerja, dengan sekolah, dengan filsafat, semua itu tidak bisa. Nah, itu sebabnya di dalam kasihnya, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, Yohanes 3:16 ya, nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Maka wahyu khusus itu dalam Kristus, bahwa Kristus menyatakan Bapa itu seperti apa. Melalui Kristus menyatakan tentang belas kasihan Bapa, bahwa dalam Kristus menyatakan Bapa memberikan hidup kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Tapi tidak hanya sampai dalam Kristus saja, karena ketika Kristus sudah datang, tapi kemudian sudah mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga, dia juga, Allah juga artinya menyatakan ya isi hatinya melalui firman-Nya yang tertulis, itulah kitab suci. Jadi melalui kitab suci, di situ menyatakan semua apa yang merupakan isi hati Tuhan, pengajaran, teguran, koreksi, bimbingan, itu dibutuhkan oleh orang Kristen supaya hidupnya lebih baik. Menyatakan semua yang Allah pilih untuk diungkapkan ya melalui penulis manusia yang dipimpin Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Apa yang merupakan ungkapan ataupun isi hati Tuhan semua dituliskan oleh para penulis, sehingga kita semakin mengenal Dia secara khusus, secara pribadi. Nah, inilah penyataan umum dan penyataan khusus. Keduanya itu saling melengkapi. Ada hubungan atau relasi penyataan umum dan penyataan khusus. Dikatakan bahwa penyataan umum itu bergantung pada penyataan khusus. Menurut Berkauer, seorang teolog, tanpa penyataan khusus, pekerjaan Allah tidak akan bisa dimengerti. Calvin juga mengatakan, John Calvin,
bahwa apa yang terserak-serak dan kabur dalam penyataan umum itu disatukan, dipadukan, dan dibuat jelas oleh penyataan khusus. Jadi artinya pengenalan akan Allah yang sejati itu akan menjadi utuh ketika kita sudah di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak seorang pun bisa mengenal Allah yang sejati. Itu yang dimaksudkan. Jadi orang-orang pada umumnya di dunia ini yang sudah mengalami pernyataan khusus umum atau anugerah umum dan kemudian berkata kami percaya kepada Allah, tapi sesungguhnya dari sudut pandang iman kita pengenalan mereka itu masih kabur gitu. Pengenalan mereka itu belum utuh ya, belum pengenalan yang sejati karena masih bersifat umum. Ya, penyataan umum dapat menjadi dasar atau pemandu penyataan khusus. Ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus, tentu kita bisa mulai dari penyataan umum ya, konsep pengenalan Allah secara umum bisa. Penyataan umum bisa menjadi dasar bagi kita untuk menyampaikan pernyataan khusus. Misalnya tadi tentang bahwa semua manusia bisa berbuat baik kok gitu ya. Jadi kita akan teruskan apakah dengan perbuatan baik ya seseorang bisa mengalami kesucian ya, maka itu bisa menjadi pemandu untuk kita masuk kepada penyataan khusus. Eric Crampton, penulis buku Verbum Dei yang kemarin saya perkenalkan itu, Gary Crampton berkata, wahyu umum tidak pernah bermakna tanpa wahyu khusus, atau sebaliknya. Dan wahyu umum tidak mampu menyatakan Allah sebagai penyelamat atau penebus. Dalam dirinya, alam tidak dapat membawa manusia kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Karena itu semua manusia perlu mendengar Injil. Semua manusia perlu mendengar Injil agar diselamatkan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17 saya kira ini sangat familiar ya di telinga kita. Yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu Roma 10 ayat 17 juga memberikan penegasan ya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang mau ditegaskan di sini bahwa tidak seorang pun bisa mengalami keselamatan atau kepastian hidup kekal kalau hanya berhenti pada yang namanya wahyu atau penyataan umum. Karena alam semesta, dunia dengan segala kekayaannya, dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kepintarannya, tidak bisa menyelamatkan. Yeremia juga mengkonfirmasi itu ya. Kalau seseorang bermegah, janganlah bermegah karena kekayaan, janganlah bermegah karena kekuatan, jangan bermegah karena kebijaksanaannya, karena kepintarannya. Tapi seseorang bermegah dalam pengertian dia bisa berbangga karena mengenal Allah yang benar. Jadi mengenal Allah yang benar dengan cara bagaimana? Ya, dengan kita disebutkan di sini
Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kita percaya pada Kristus, ya, Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Dan inilah yang harus kita ajarkan juga pada orang-orang lain, dan murid-murid kita, pada jemaat kita layani. Bahwa semua manusia perlu mendengar Injil agar diselamatkan. Tugas gereja adalah untuk memberitakan Injil, ya, amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian masih berkaitan dengan penyataan, kita selesaikan dulu penyataan ini baru kita lanjut ke bagian yang lain. Ada juga pandangan kontemporer tentang penyataan. Ya, kita sudah tahu penyataan itu apa, kemudian ada dua macam penyataan dengan bagian-bagiannya. Kita sudah tahu keterbatasan penyataan umum, maka membutuhkan penyataan khusus. Semua orang membutuhkan penyataan khusus, yaitu Injil, agar diselamatkan. Tapi ada juga pandangan kontemporer tentang penyataan, ya, khususnya berkaitan dengan Alkitab, ya. Pandangan liberal, kaum liberal memberikan penekanan yang sangat kuat pada penyataan umum, bahkan memberikan penyataan bahwa hanya dengan memberikan pernyataan, ya, bahkan mereka memberikan pernyataan bahwa hanya dengan penyataan umum saja, manusia sudah dapat dituntun kepada keselamatan. Nah, itu menurut orang liberal, pandangan liberal. Katanya cukup dengan pernyataan umum pun orang bisa dituntun kepada keselamatan. Tadi John Calvin berkata, sebagai orang reform, tidak bisa hanya sampai pernyataan umum. Karena dengan pernyataan umum, pemahaman atau pengenalan manusia itu masih belum utuh, masih serak-serak, masih kabur, belum jelas. Itu sebabnya Allah harus datang ke dunia untuk menyatakan secara jelas, kan gitu. Nah, ciri utama pandangan liberal adalah subjektivitas manusia dan akal adalah penentu kebenaran. Ciri utama pandangan liberal. Sedangkan yang menjadi dasar otoritas adalah hati nurani. Alkitab menurut mereka hanyalah hasil akal manusia yang berisi pemikiran-pemikiran tentang Allah. Jadi dikatakan bahwa Alkitab itu hasil akal manusia yang berisi tentang pemikiran-pemikiran tentang Allah. Jadi ini bisa dikatakan semacam, ya, rekayasa pikiran manusia lah. Di bagaimana pikiran manusia tentang Allah kemudian itu dituliskan. Saya berpikir, oh Allah itu Allah yang maha besar, wah saya kemudian tuliskan, oh Allah maha besar. Pandangan yang berpusat kepada akal. Ya, pandangan neo-ortodoks. Kaum neo-ortodoks percaya bahwa Allah lah yang memprakarsai penyataan. Namun demikian, mereka tidak mempercayai otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab hanyalah saksi firman. Karena itu bisa salah. Alkitab adalah sarana untuk kita bisa bertemu dengan Kristus. Kebenaran mutlak Alkitab baru akan terjadi pada saat Allah menyatakan diri melalui firman-Nya secara supranatural. Nah, ini adalah pandangan neo-ortodoks. Pengalaman supranatural lah yang menjadi tolok ukur. Jadi kalau orang liberal semua berdasarkan akal, ya harus yang masuk akal, yang logika. Tapi kaum neo-ortodoks ya tidak mementingkan namanya logika ataupun rasional yang tinggi, yang penting pengalaman. Ya kan gitu. Jadi yang penting pengalaman rohani, pengalaman supranatural.
Ini dua hal yang memang jadi bertolak belakang. Yang liberal berkata, ah, untuk apa pengalaman rohani? Yang penting otak kita ini, pikiran kita yang harus diisi. Tapi orang neo-ortodoks berkata, ah, untuk apa kita menafsir, untuk apa banyak pikir? Yang penting kan hati kita, yang penting kita punya pengalaman. Ya, jadi kedua-duanya akhirnya kan tidak ada titik temunya. Yang satu menitik beratkan pengetahuan, yang satu menitik beratkan kepada pengalaman. Sehingga memang itu juga mempengaruhi ya banyak orang juga, bahkan banyak gereja. Ada gereja yang berkata ya yang penting kan kita terpuaskan seperti kemarin. Yang penting eh, hati kita senang, kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani, kita bisa menikmati apa namanya sukacita bersama dengan Tuhan. Wah, rasanya, aduh, luar biasa perasaannya, kayaknya dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan. Eh, ada pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Tapi baik yang namanya tadi rasio atau akal itu subjektif, pengalaman juga subjektif, sehingga tidak bisa sebenarnya dijadikan menjadi pedoman kan gitu ya. Tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau menjadi alat ukur keberadaan seseorang. Nanti orang yang mengutamakan pengalaman, orang yang mengutamakan pengalaman, dia akan berkata, oh yang di sana itu kayaknya tidak punya Roh Kudus kan gitu. Nanti orang yang mengutamakan rasio, itu yang hanya mengandalkan pengalaman, kayaknya itu hanya apa ya, eh, bisa saja itu dibuat-buat atau itu hanya kayaknya ilusi dan seterusnya. Akhirnya bisa saling saling apa? Saling menuduh ya, saling eh, merendahkan atau saling menyalahkan karena pandangannya yang berbeda. Tapi orang kaum reform percaya bahwa penyataan Allah, penyataan adalah inisiatif Allah sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Dan kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas sebagai penyataan khusus dari Allah. Alkitab itu bersifat mutlak, maka semua rasio atau akal tadi dan pengalaman harus ditundukkan di bawah otoritas Alkitab. Alkitab adalah firman Allah 100%. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi paham ya pandangan kita. Kita menghormati, menghargai yang namanya rasio, maka kita terus belajar. Kita juga menghargai, menghormati pengalaman rohani seseorang. Tapi baiklah semua itu ditundukkan di bawah otoritas firman. Semua diuji berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak oleh karena pengalaman yang begitu banyak, pengalaman rohani, lalu kemudian berkata, sudah kan yang penting doa, yang penting puasa, yang penting hubungan dengan Tuhan, penting bisa berbahasa roh, tapi tidak lagi belajar Alkitab. Itu nggak benar. Juga sebaliknya tidak bisa berkata, sudah yang penting kan belajar, 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 tapi kurang doa atau kurang persekutuan pribadi, itu juga tidak kan. Karena kita mau hati kita diisi, otak kita diisi. Kita semua dilengkapi secara utuh. Apa yang bisa mengisinya? Ya firman Allah. Karena uh, firman Allah itu berotoritas. Kita percaya firman Allah itu punya asa. Nah itulah bicara tentang penyataan. Ya, sebelum kita masuk ke poin yang berikutnya, kalau misalnya ada bapak-bapak yang mau sharing bisa juga ya, dari semua apa yang kita sudah singgung dari pagi, ada yang ditanyakan atau ada yang eh, mengganjal gitu di hati, boleh juga disampaikan.
Oke, kalau tidak Iya, ya ada, silakan. iya Pak. Iya, memang melihat sih eh, sekarang sudah zamannya. Kalau tadi ada yang pengalaman-pengalaman itu yang memang sedang terjadi. Jadi orang lebih mementingkan pengalaman rohani dia eh, ketimbang pengetahuan Alkitabnya, sehingga itu yang bisa melemahkan ya, tanda petik ya Pak. Ketika berhadapan dengan dunia luar ya, notabene banyak bertanya tentang Alkitab, kebenaran Alkitabnya. Nah, ini menjadi masalah. Jadi ketika orang-orang hanya mengandalkan pengalamannya bertemu secara spiritual, jadi tanpa tadi otaknya tidak diisi, ya ini akhirnya ya cukup mempengaruhi orang-orang tersebut, gitu. Sehingga ketika ada pertanyaan dari orang awam yang bukan yang non Kristen, ya bisa saja mengarang bebas juga jawabannya gitu ya, tanpa dasar yang kuat ya. Jadi bahkan orang-orang yang sudah mungkin sudah lama jadi Kristen, yang tadi yang pengalaman-pengalaman ketika ditanya hal-hal dasar misalnya tentang ada pertanyaan dari orang luar misalnya tentang Tritunggalan Ya, Allah, gitu. Bisa saja menjawab dengan mengarang bebas tanpa dasar yang kuat, dan itu akhirnya bisa menimbulkan bukan eksegese lagi tapi eisegese gitu ya. ICDC ya. Itu, nah itu yang akhirnya yang ngawur juga, lihat juga di YouTube ya, bagaimana juga orang menjawab gitu ya. Ya itulah karena pengalaman-pengalaman tanpa mau lebih jauh Pak. Ah, demikian sih tanggapan saya. Betul Pak, itu memang sudah banyak yang begitu ya. Jadi yang kita mau di dalam menjalankan semua tugas kita, pelayanan kita, ya kita mau menjadi pribadi yang utuh ya dalam pengertian, jadi pribadi yang bertanggung jawab. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan atau pengalaman kita ya, tapi kita juga yang harus memang bagaimana firman Tuhan ya, dikatakan kita harus memberikan pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang membutuhkan apa ya, jawaban dari kita. Ada di Petrus ya, Petrus itu ya bicara tentang eh, tanggung jawab kita, pertanggungan jawab secara apologetik dulu. Oh iya ya, 1 Petrus 3 ayat 5 ya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang harapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita kan tidak bisa istilahnya memakai teologi pokoknya gitu ya. Pokoknya, nanti kalau orang jawab kita enggak ini pokoknya. Jadi berdasarkan pengalaman saja. Ya pokoknya yang saya alami begini, ya begini, begini. Yang saya tahu begini. Jadi ya, akhirnya kan subjektif berdasarkan yang dia tahu. Padahal yang kita mau berdasarkan eksegesis tadi, berdasarkan apa Alkitab kan gitu. Apa yang Alkitab nyatakan, itulah yang harus kita sampaikan. Ya, oke, Bapak.
break dulu 5 menit ya. Ya, saya mau ke belakang sebentar. Ya, Pak.